Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam video ini saya mau berbagi mutiara hikmah dari Ustazah Lumah Alidrus. Saya nih dalam hidup nih kayaknya nih karakternya salah yang wajib kita punya. Semoga apa sih sebenarnya karakter yang kita harus bangun, ya selain daripada saya seorang ustazah, mungkin yang lain kamu sebagai seorang apa, kamu seorang apa sebenarnya karakter wajib yang harus kita punya, teman-teman saya sekalian. Ini saya kasih tahu, kita ini di atas muka bumi ini punya sebuah karakter yang harus kita punya. Semua dari kita ini mesti punya karakter. Apa itu? Karakter Abdullah, karakter hamba Allah, ya, karakter ibadallah, karakter hamba Allah, satu. Yang kedua, karakter umat Rasulullah, umatnya Nabi besar Muhammad. Karakter yang terbangun di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karakter la ilaha illallah, Allah Tuhan kita, dan itu karakternya Allah, karakternya kita hambanya Allah. Karakter Muhammad Rasulullah adalah Nabi Muhammad, Nabi kita, dan kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Kan begitu teman-teman saya sekalian. Siapapun dirimu, siapapun diriku, siapapun kita sekalian, nih karakter kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menjadikan kita hamba Allah, umat Rasulullah. Itu dia karakter kita. Nah, untuk karakter itu harus ada kebiasaan yang dibangun menunjukkan kamu adalah hambanya Allah. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya yang Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk ibadah kepadaku, selain untuk menghamba padaku. Jadinya karakter kamu sebagai hambanya Allah dibangun di atas kebiasaan, yaitu ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu apa? Sholat, oh iya, betul. Sedekah, iya. Apa lagi? Baca Quran, iya. Oke, apa lagi? Hadir majelis, ibadah apa bukan nih? Ibadah. Saya mengajar, ibadah apa bukan? Ibadah. Kemudian lagi nutup aurat, ibu-ibu pakai bajunya ibadah apa bukan ibadah? Ibadah, karena menutup aurat, begitu kan ya? Puasa, ibadah, gitu kan ya? Di saat kamu lagi puasa, makan sahur, ibadah bukan? Makan buka, ibadah bukan? Ibadah. Di saat kamu lagi nggak puasa karena kamu sedang menstruasi, saat kamu lagi nggak puasa karena kamu adalah seorang istri yang suamimu sedang ada di kota, tinggal bersama dengan kamu, itu memang istri nggak sunnah buat sering-sering ibadah sunnah, ibadah puasa sunnah ya, karena kan setiap kali ibadah puasa sunnah takut mengurangi hak suami dari dirimu gitu. Nah, kamu ketika nggak lagi puasa karena Allah, karena kamu melaksanakan perintah Allah untuk suamimu, dan karena kamu memang sedang dalam keadaan menstruasi misalnya, berarti kamu nggak puasa, ibadah apa bukan? Ibadah. Berarti kamu makan, ibadah apa bukan? Ibadah. Ketika kamu mau pergi majelis taklim, kamu naik mobil, ya kan ya, mobilmu ini kemudian kehabisan bensin, kamu isi bensin, ibadah apa bukan? Kenapa bisa ibadah? Karena kamu ngisi bensinnya mau pergi ke majelis. Nah, kamu dapat duitnya itu
gitu kan ya, yang untuk kemudian kamu pakai buat ibadah, entah dari suami kamu, entah dari kamu bekerja, misalnya begitu ya. Berarti tuh kamu bekerjanya tersebut, entah kamu jualan online, entah kamu jadi penjahit, misalnya gitu ya, entah kamu dengan menjadi istri yang soleha, karena kalau saya nggak soleha nih nanti nggak dikasih duit bensin buat pergi ngaji nih. Berarti kamu ketika menjalankan tugas-tugas kamu yang untuk mendatangkan kehidupan duniawi, ibadah apa bukan ibadah? Ibadah. Dari situ kita tahu teman-teman saudara sekalian, kalau kamu niat hidupmu ini untuk ibadah kepada Allah dan kamu dalam hari-harimu itu menjalankan karakter sebagai hamba Allah dengan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang Allah Subhanahu wa taala ridho, kamu melakukannya, maka semua yang kamu lakukan dalam hari-harimu itu bernilai ibadah. Yang perlu kamu tegaskan terus-terusan dalam hidup kamu, dalam hari kamu adalah satu, benerin niat, dua, jauhin maksiat. Itu melahirkan kebiasaan yang bagus. Dua hal tersebut teman-teman sekalian, melahirkan kebiasaan yang bagus itu dengan dua hal tersebut itu. Yang pertama jauhin dosa, yang pertama benerin niat, yang kedua jauhin maksiat, jauhin dosa, gitu ya. Dua hal itu kalau kamu kerjain terus-terusan gitu, semua yang kamu kerjain tuh bisa jadi taat, semua yang kamu kerjain bisa jadi ibadah, dan itu enaknya jadi hambanya Allah. Kamu jangan kirain di hari akhirat nanti yang bakalan menuhin timbangan amal pahalamu tuh cuman sholat, sedekah gitu ya, hadir majelis ilmu, puasa, baca Quran gitu. Enggak, salah teman-teman saya sekalian. Kalau kamu mau tahu yang bisa menuhi timbangan amal kebaikanmu tuh semua hal. Kamu makan bisa ada pahalanya, kamu mandi bisa ada pahalanya, kamu pakai baju ada pahalanya, kamu beli bajunya ada pahalanya, kamu pakai kaos kaki ada pahalanya, kamu beli kaos kaki ada pahalanya, kamu masak ada pahalanya, kamu cuci piring ada pahalanya, kamu nyapu ada pahalanya, kamu buka tirai pagi hari ada pahalanya, kamu ngapa-ngapain, bahkan kamu nafas tuh bisa berpahala semuanya teman-teman saya sekalian. Itu dengan syarat, satu, kamu bagusin niat, dua, kamu jauhin maksiat, kamu jauhin dosa. Semua yang kamu kerjakan bisa ketulis di dalam catatan amal ibadah kamu nantinya. Jadi begitu ditimbang gitu kan ya, timbangannya ini bukan cuman urusan kebaikan-kebaikan sholat apa segala macam. Nah kalau urusannya kayak begitu, pahala kita dikit loh. Betul apa enggak? Ibu, kalau yang ditimbang di timbangan amal kebaikan tuh cuman sholat, emang kamu sholat berapa rakaat? Berapa lama sholatnya tiap hari? Hitung dah coba. Sholat duhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 3 menit gitu ya, sholat isya 5 menit, sholat subuh 2 menit. Hitung tuh coba. Ya ampun, gak nyampe 25 menit, artinya gak nyampe setengah jam dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Belum lagi sholatnya, sambilan sholat sambilin mikir mau masak apaan habis gini ya. Emang iya gitu ada di timbangan amal kebaikan. Waduh, kayaknya berat nih mau naroin kebaikan-kebaikan kita yang bisa ngeberatin biar bisa lebih berat daripada dosa-dosa kita. Gimana caranya nih biar bisa ngeberatin timbangan amal kebaikan? Jadikan semua perkara mubahmu sunnah. Ini pesan dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Umar bin Hafid, al-mu'min ma yaf'alul mubah. Orang yang beriman tuh nggak ngerjain perkara mubah.
Kok bisa gitu, Bib? Ya ngapain kamu ngerjain mubah? Kalau mubah itu bisa bernilai pahala ketika kamu ngebagusin niat dan ngebagusin caranya. Beliau gitu, kamu bagusin niat, kamu bagusin caranya, itu jadi berpahala teman-teman. Kamu makan, niat makannya biar nggak lemes hadir majelis. Saya niat makannya biar saya nggak lemes kalau ngajar. Ibu-ibu, kalau saya nggak makan-makan, saya lemes loh. Emang dikirain kalau saya nggak makan-makan lemes? Gitu ya, lemes saya. Tapi ibu-ibu harus tahu nih ya, harus tahu juga nih. Saya sering banget ditanya, Ustazah kok nggak pernah badannya nggak pernah XXL gitu. Meskipun sekarang ini udah M mengarah ke L ya ini. Dulunya saya SS. Dulunya. Ya kebayang aja gitu. Tinggi segini, berat badan saya 38, 39, 40 gitu kan. Aduh, udah tinggal tulang aja tuh. Kalau teman-teman tanya sama saya kayak gitu ya, saya kasih tahu jawabannya. Karena saya nggak bisa ngajar dalam keadaan kenyang. Saya susah konsentrasi mengajar dalam keadaan kenyang. Makanya saya menghindari makan sampai kenyang sebelum majelis. Jadi saya nggak berani makan kenyang sebelum majelis. Makanya saya nggak pernah XXL. Nah tiap hari ngajar. Jadi saya setiap kali makan nih, ya ampun nih kalau kenyang saya susah konsentrasi. Jadi saya kurangin lagi nasinya. Gitu. Masa kayak begitu saya nggak jadi ibadah? Ibadah dong. Malaikat mau nggak nyatet sebagai ibadah kan nggak enak, ya ampun dia nih sampai padahal masih lapar loh. Sian. Dia nih padahal masih lapar tapi dia nggak mau makan banyak-banyak. Soalnya dia bilang katanya kalau dia makan banyak dia nggak bisa ngajar. Kesian dah kita tulis pahala banyak-banyak dah. Gitu. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, kalau kamu nggak makan, kamu lemas. Kamu makan, makanmu bernilai ibadah. Karena kamu niat dengan makan tersebut biar nggak lemes ngerjain taat. Apalagi kalau makan kamu itu ditambah dengan adab-adabnya makan. Adabnya makan yaitu tadi, sebelum kenyang udah berhenti. Adabnya makan pakai tangan